Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Pencemaran sampah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun Indonesia termasuk sebagai negara pengimpor sampah terbesar. Pada tahun 2022, impor sampah plastik Indonesia mencapai lebih 194.000 ton. Masuknya sampah impor ini menjadi beban negara karena sampah yang masuk ada yang terkontaminasi B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kondisi tersebut kini menjadi sorotan di tengah persoalan pengelolaan sampah domestik yang masih membutuhkan perbaikan. Pakar Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Maskun mengatakan, jika mengacu pada Undang-Undang PPLH maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016, impor dan ekspor sampah limbah diizinkan sepanjang limbah tersebut tidak berbahaya dan beracun. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks misalnya B3 misalnya, nggak boleh ada impor dari luar negeri untuk B3, walaupun untuk tujuan apapun sebenarnya, karena baik dalam undang-undang PPLH ataupun undang-undang terkait lainnya sudah sangat jelas menyebutkan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan. Persoalannya sekarang adalah apakah kita akan tunduk pada norma atau kemudian kita akan tunduk pada kebutuhan yang kemudian orang Indonesia pada umumnya cenderung berpikir sangat sederhana untuk menggunakan hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik second misalnya, atau kemudian kita harus berpikir bahwa itu tidak dibolehkan, tetapi di satu sisi kemudian pertanyaan kritisnya adalah gimana dari kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi kalau dari sisi hukum lingkungan, termasuk hukum lingkungan internasional, saya pikir memang dalam aturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang PPLH ataupun undang-undang terkait lainnya, saya kira itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dikatakan Profesor Maskun, limbah yang dikategorikan sebagai P3 adalah limbah yang mengandung unsur yang mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, infeksi, korosif, dan beracun, termasuk barang elektronik. Namun meskipun tidak dianggap sebagai berbahaya, impor limbah plastik tetap membutuhkan pengawasan yang ketat karena potensinya untuk terurai menjadi mikroplastik yang dapat mencemari ekosistem dan dapat membahayakan kesehatan. Indonesia sendiri menghasilkan 12,87 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan sebagian sampah tersebut tidak terkelola. Kondisi ini dapat menjadi semakin parah dengan masuknya sampah plastik dari luar dan menjadi penghambat Indonesia dalam mencapai target bebas sampah plastik pada tahun 2030. Untuk berbagai produk-produk elektronik yang second hand yang banyak dari luar negeri masuk, itu kan nggak boleh, karena itu kan nantinya akan jadi limbah elektronik pada akhirnya. Mungkin orang Indonesia mungkin belum berpikir bahwa nantinya itu akan menjadi limbah elektronik. Contoh kecil saja seperti itu. Tetapi di masa yang datang itu akan menjadi limbah elektronik. Kalau dia sudah tidak berguna, pertanyaannya kemudian adalah kita mau gunakan untuk apa? Mau digunakan kemana? Dan akan didaur ulang seperti apa? Kita belum punya teknologi yang mumpuni untuk hal tersebut. Sehingga menurut saya adalah pertanyaannya adalah, daripada kita berpikir tentang mendatangkan sesuatu yang nantinya juga tidak akan memberikan manfaat, kenapa kita tidak mulai menyiapkan segala sesuatunya dari awal?
tentunya debatnya panjang ya. Orang akan bilang kan biayanya mahal dan lain sebagainya. Oke, kalau kemudian pertanyaan pada pembiayaan, maka jawabannya adalah berarti political will dari pemerintah yang harus dikedepankan untuk menyiapkan semua hal yang sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu yang kita kategorikan sebagai limbah elektronik khususnya yang banyak karena itu bersifat penggunaan, ataupun kemudian limbah-limbah berbahaya, beracun lainnya yang kemudian yang pada akhirnya ketika setelah digunakan di Indonesia harus menyiapkan bagaimana recycling, bagaimana mengolah kembali. Itu kan kemudian pekerjaan yang kedepannya akan menjadi tanda tanya tersendiri. Profesor Maskun menambahkan, regulasi pemerintah dalam mengatasi hal tersebut sudah cukup baik. Hanya saja konsistensi dari semua lapisan sangat dibutuhkan untuk mencapai target bebas sampah plastik 10 tahun mendatang. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng. Sampah impor adalah sampah yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri. Di antaranya sebagai bahan baku industri daur ulang kertas dan plastik. Ironisnya, sampah impor ini datang saat Indonesia tengah berjibaku mencari solusi pengelolaan sampah dalam negeri. Bahkan saat ini, Indonesia justru terjebak pusaran sampah impor. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. CNN Indonesia membangun cerita sampah impor sejak 2019. Mengenai paparannya ke tempat pembuangan akhir sampah domestik, ke permukiman warga, bahkan yang menumpuk dan menggunung di sejumlah lokasi. Yang terbaru, tim CNN Indonesia mendapatkan informasi tumpukan sampah impor residu industri di wilayah Gunung Putri, Jawa Barat. Dari penelusuran tim melalui laman Google Earth, tumpukan sampah ini menggunung di 2 titik berdekatan. Di sekitarnya berjajar gubuk-gubuk dan tidak jauh dari lokasi ini terdapat sebuah perusahaan industri daur ulang kertas. CNN Indonesia sempat mendatangi lokasi, tetapi tidak berhasil mendapatkan visual yang diharapkan karena berhadapan dengan penjaga keamanan. Tim kemudian menemui generasi masyarakat peduli alam dan lingkungan hidup atau Gempal yang sebelumnya sempat mendatangi lokasi tumpukan sampah tersebut. Mereka menceritakan temuan mereka kepada kami. Ini kita temukan di daerah Bogor nih. Bogor. Daerah Gunung Putri Cibinong nih. Dekat apa, kemungkinan besar dari industri apa Bang? Kalau dari lihat dari sampahnya atau lokasinya? Hasil investigasi kami kemarin ini patut diduga kuat dari industri pabrik kertas. Pabrik kertas. Waktu Abang ke sana, kondisinya seperti apa, tumpukannya? Masih banyak kah atau sudah hancur kah atau gimana? Kondisinya menumpuk, banyak banget menggunung. Bahkan informasinya mereka kesulitan untuk buang, makanya mereka buang di situ. Oh gitu. Oh, residunya ditaruh situ, yang masih bisa dijual, yang sisanya ditaruh situ. Betul. Bahkan dibakar. Dibakar. Cerita Ribah diperkuat dengan video yang direkamnya kala itu. Seorang warga di sekitar lokasi tumpukan sampah memaparkan dari mana saja sampah ini berasal. Hasil penggilingan dari mesin
dua ya itu dibuang sini. Awalnya kan dibakar. Hasilnya lumayan dong, gede emang. Ya lumayan, Bisa sampai ratusan juta per bulan, per hari. per hari. Iya, kalau digabungkan kan sekarang buangan sumpahnya 2 rit. Pagi, malam 2. Ya, kalau seumpamanya itu kan penghasilan lumayan. Nah, Tapi itu ada duitnya itu. ada Gak keren dari dong. yang duit yang nggak ada nilainya sampai tinggi, white, jarang, kebanyakan di atas bawah Korea, Jepang, Amerika. Itu 34 negara lah Apanya? sampahnya. Oh, ini sama dari 34 negara. Termasuk Prancis, Itali, Brazil, Belanda, semua antara Eropa dengan Asia itu gabung. Kadang-kadang suka nama mata uang asing gitu ya. Sering. Oh, bukan kadang-kadang, sering memang. Sering. Itu namanya rezeki tidak terduga. Siap. Maret 2024, tim CNN Indonesia juga menemukan kondisi serupa di wilayah Kragilan, Banten. Tumpukan sampah impor residu industri daur ulang pulp dan kertas menggunung di lokasi ini. Ironisnya, tumpukan sampah ini juga telah menjadi bagian dari sumber mata pencarian dan perekonomian warga. Seberapa penting sekarang sampah-sampah ini untuk Bapak? Kalau sampah-sampah ini kalau untuk orang wilayah sini penting sekali Om. Nah, artinya penting sekali, lahan sudah nggak ada. Kalau nggak ada sampah ini, ya kita mau nyari nafkah di mana lagi? Ini sumber penghidupan. Iya, sumber penghidupan. Iya. Kalau boleh jujur, gedean mana dapatnya daripada sopir sama milih sampah? Ya, milih sampah ini Om. Lebih gede? Iya. Oh, oke. Iya. Lebih santai Kira-kira gitu. Iya. Sehari bisa dapat berapa Pak? Ya 100-200 Om. 100-200. Iya. Jadi apakah Indonesia bisa merdeka dari sampah impor? Karena kan sebetulnya import ini kita lakukan terpaksa. Karena bahan bakunya masih belum cukup, walaupun jumlah sampahnya tinggi, tapi belum cukup yang terpilahnya itu kita punya sesuatu yang terpilah bersih lah gitu ya. Nah, sehingga memang kami membuat roadmap untuk ini. Kurang lebih sekitar tahun 2030 moga-moga bisa independen untuk tidak impor lagi. Semoga cita-cita terbebas dari jeratan sampah impor ini bisa segera terwujud agar Indonesia tidak terus-menerus dimanfaatkan jadi tempat sampah dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Kelompok 8 ingin berdiskusi mengenai Indonesia perketat aturan impor sampah plastik. Nama saya Komang sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan, fokus pada aspek regulasi perdagangan internasional dan kebutuhan industri. Saya Ila. Saya adalah pengusaha daur ulang, melihat dari sudut pandang kebutuhan bahan baku industri daur ulang dan dampaknya terhadap industri. Saya Widi,
aktivis lingkungan menekankan pada aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan potensi dampak negatif impor sampah. Saya Ferisa juga sebagai analisis kebijakan memberikan perspektif analisis kebijakan, efektivitas regulasi, dan solusi alternatif. Halo semuanya, mari kita mulai berdiskusi pada pagi hari ini mengenai revisi Permendag 31 terkait impor sampah plastik. Tujuan kita adalah untuk saling bertukar pandangan dan mencoba merumuskan pertimbangan terbaik dari kondisi yang ada. Oke, selamat pagi. Saya harap kita bisa membahas secara konkret bagaimana revisi ini akan mempengaruhi industri daur ulang baik dari sisi pasokan maupun kualitas kebijakan. Halo, selamat pagi. Penting bagi kita untuk tidak melupakan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Revisi ini harus benar-benar bisa melindungi Indonesia dari dampak buruk impor sampah. Selamat pagi. Saya ingin kita fokus pada efektivitas kebijakan yang dibutuhkan dan mungkin juga mempertimbangkan alternatif lain yang lebih komprehensif. Dari sudut pandang Kementerian, revisi ini adalah respon terhadap peningkatan impor dan kebutuhan untuk memperketat pengawasan. Poin-poin kunci yang sedang difinalisasi oleh seperti pendaftaran eksportir dan peningkatan pemeriksaan website. Bagi kami, kepastian pasokan scrap plastik yang berkualitas adalah kunci. Kami mendukung penertiban impor ilegal, tetapi jangan sampai ini menghambat ketersediaan bahan baku untuk industri yang legitim. Peningkatan impor sebesar 141% itu sangat mengkhawatirkan. Kita harus fokus pada pengurangan impor dan memperkuat pengelolaan sampah domestik. Pendaftaran eksportir dan pengawasan bea cukai adalah langkah awal, tapi perlu ada langkah yang lebih ambisius. Kita perlu menganalisis apakah mekanisme pendaftaran eksportir ini akan benar-benar efektif mencegah masuknya sampah yang tidak sesuai. Selain itu, bagaimana pengawasan di lapangan akan diimplementasikan secara optimal. Oke, Bapak Komang, bisa dijelaskan lebih detail mengenai kriteria eksportir yang akan didaftarkan? Apakah akan ada kuota impor atau batasan volume tertentu? Baik, detailnya masih dalam tahap finalisasi. Namun, kemungkinan akan ada persyaratan terkait sertifikasi di negara asal dan standar kualitas bahan baku yang harus dipenuhi. Mengenai kuota, belum ada keputusan final, tetapi kemungkinan akan ada mekanisme pengendalian volume untuk memastikan tidak terjadinya lonjakan impor yang tidak terkendali. Saya khawatir dengan potensi lolosnya kontainer yang bercampur limbah. Kita percaya meskipun ada pemeriksaan. Bagaimana sanksi bagi importir atau eksportir yang melanggar? Baik, akan ada sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk potensi pencabutan izin impor dan kewajiban untuk mengembalikan kontainer ke negara asal. Kami juga meningkatkan koordinasi dengan bea cukai untuk memperkuat pengawasan. Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan intensif bagi industri daur ulang yang menggunakan lebih banyak bahan baku domestik? Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Saya sangat setuju dengan Anda. Insentif seperti keringanan pajak atau dukungan untuk pengembangan teknologi dan olah sampah ini akan sangat membantu. Baik, terima kasih atas usulannya. Usulan insentif sedang kami pertimbangkan sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sirkular.
kami juga menyadari pentingnya dukungan untuk pengumpulan dan pemilahan sampah di dalam negeri. Selain insentif, perlu ada desain insentif juga untuk impor sampah yang tidak memenuhi standar atau berpotensi merusak lingkungan. Berbaut slogan semangat daur ulang dan ekonomi sirkular, Uni Eropa terus meningkatkan ekspor sampah plastik ke Asia. Total ekspor Uni Eropa ke negara-negara non-organisasi ekonomi internasional meningkat menjadi 50 juta kilogram per bulan pada Mei 2023. Nina Azahra, aktivis cilik dari Gresik, Jawa Timur yang resah dengan kondisi ini, pernah berkali-kali mengajukan protes ke kepala negara pengekspor sampah ke Indonesia. Gadis 17 tahun ini mempertanyakan bahwa jika daur ulang plastik adalah solusi yang mudah, kenapa negara maju justru membuang plastik ke negara berkembang seperti Indonesia? Amerika, Korea, Eropa, Kanada, Australia, dan teman-temannya menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah. Apa yang kita terima? Dari negara-negara maju Eropa, negara Amerika, ya mereka menggunakan kata daur ulang. Mereka mendaur ulang sampahnya ke negara berkembang. Karena kita tahu sendiri, mereka negara yang lebih kaya, negara yang sudah maju, negara yang sudah mempunyai teknologi yang lebih canggih gitu kan. Tapi kenapa kok malah ngirim sampah plastiknya ke Indonesia? Kita yang sampahnya sendiri aja belum terkelola dengan baik. Jadi ini bisa jadi fakta, bukti bahwa mendaur ulang plastik itu susah, rumit, mahal, dan pasti akan mencemari lingkungan. Plastic Soup Foundation yang berbasis di Amsterdam, Belanda juga memaparkan bahwa sampah plastik masih terus dikirim ke luar negeri sebagai solusi mengurangi beban dalam negeri. Indonesia menjadi sasaran utama ekspor sampah plastik dari negeri kincir angin. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, industri daur ulang plastik di Belanda kolaps. Yeah, well, no, it's not. I think a lot of recyclers are going bankrupt at the moment. They're really struggling. Plastic is cheaper than ever. That's the problem. Virgin plastic is super cheap. Also because oil prices are very low for plastic production in China or India. It's even that recycled plastic, and that's in the Netherlands. So then it's collected, it's sorted out, and you have the recyclable plastic. It's ready to use, and then it's burned in incinerators because nobody wants them. Yeah, the Netherlands is actually the biggest exporter of waste to Indonesia. So that's another story. Keterangan ini sesuai dengan data yang dicatat Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Belanda menjadi negara Uni Eropa eksportir sampah bahan baku daur ulang terbesar ke Indonesia dengan volume 17,5 juta kilogram selama 2022 saja. CNN Indonesia bersurat kepada Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air melalui Direktorat Komunikasi yang berkantor di Den Haag, Belanda, untuk mengajukan wawancara terkait persoalan ini. Sayangnya, permintaan wawancara daring kami belum bisa dipenuhi. Namun pihak kementerian tersebut membalas pertanyaan kami secara tertulis melalui email. Menurut mereka, alasan ekspor sampah masih dilakukan adalah karena sampah merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan baik diekspor maupun diimpor, sehingga uang dapat dihasilkan melalui kegiatan ekspor tersebut. Upaya protes terhadap kontaminasi sampah atau impuritas bahan baku juga dilakukan oleh industri pulp dan kertas Indonesia. Menurutnya, industri kertas juga sangat dirugikan jika impuritas berlebihan. Saya pernah panggil atas perdagangan Australia, Eropa, Amerika ke kantor kami. Kami menyampaikan, kamu harus periksa betul-betul sebelum kirim ke kita, ke Indonesia, supaya jangan jadi ada masalah. Dan itu mengganggu hubungan bilateral juga ya.
Jadi terus apa jawab atas perdagangan Australia? Oh itu mah urusan bisnis, jadi pemerintahnya juga tidak mau campur tangan. Saya bilang nggak boleh, karena aturan Basel Convention, konvensi Basel yang ditandatangani oleh negara-negara yang kita impor bahan bakunya, itu menandatangani yang sama. Jadi negaranya tidak boleh lepas tangan. Menanggapi hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Rosa Vivin Ratnawati menyatakan, Indonesia bersama sejumlah negara yang bersepakat dalam Konvensi Basel akan terus bernegosiasi dan mencari solusi terbaik untuk mereduksi peredaran dan sebaran sampah plastik lintas negara ini. Yang pertama dilakukan adalah business to business, jadi mereekspor hal tersebut. Dan yang lain adalah kita sekarang kan sedang melakukan negosiasi untuk plastic pollution. Salah satunya kita bicara masalah ekspor import sampah ini ya. Jadi kita akan menuju pada legally binding untuk konvensi tersendiri tentang plastic pollution. Kita sadari bahwa itu kan global common ya, untuk global common problem untuk kita semua. Pemerintah dan industri daur ulang kertas perlu segera mencari solusi terbaik jika impor bahan baku dianggap menjadi celah potensial masuknya sampah ke Indonesia, maka sejatinya dibutuhkan solusi yang lebih efektif selain pengendalian. Stop impor sampah bisa menjadi langkah terbaik agar Indonesia tidak terus terbelenggu sampah dari negara maju seperti Belanda dan berpotensi menjadi bentuk kolonialisme baru. Tim Liputan CNN Indonesia. Menurut saya, pemerintah perlu menetapkan target pengurangan impor sampah plastik secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Ini akan memberikan kepastian bagi industri dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah. Saya mendukung target pengurangan impor. Selain itu, transparansi dalam proses impor dan pengawasan harus ditingkatkan. Pabrik perlu tahu berapa banyak sampah yang masuk, dari mana, dan bagaimana pengawasan. Bagi industri, yang penting adalah kepastian pasokan bahan baku yang berkelanjutan, baik dari impor terkontrol maupun dari sumber domestik yang meningkat kualitas kualitasnya. Pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi antara industri dan sektor pengelolaan sampah. Kami memahami kebutuhan pemerintah dan komitmen untuk mencari keseimbangan antara mendukung industri daur ulang dan melindungi lingkungan. Revisi peraturan ini adalah salah satu langkah dan kami terbuka terhadap masukan untuk perbaikan lanjut. Sebagai kesimpulan, revisi Permendak 31 adalah langkah awal yang baik, tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi yang tegas, pengawasan yang ketat, dan kebijakan penduduk untuk mengurangi ketergantungan. Saya berharap revisi ini tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar Saya berharap revisi ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membawa perubahan signifikan dalam melindungi Indonesia dari dampak buruk impor sampah dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dalam negeri. Dari sudut pandang industri, kami berharap revisi ini dapat memberikan kepastian dan keadilan,
memastikan pasokan dan baku yang dibutuhkan serta mengorbankan kualitas hidup. Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam menyempurnakan regulasi ini demi kepentingan nasional. Diskusi ini sangat krusial. Yang kita butuhkan bukan hanya aturan yang ketat, tapi sistem kebijakan yang efektif dan terintegrasi. Saya akan mencoba melihat dari sisi efektivitas kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan kemungkinan solusi yang menarik. Saat ini, peningkatan impor plastik pasca pandemi sangat signifikan. Dari data kami, dalam 2 tahun terakhir, impor meningkat lebih dari 140%. Ini terjadi karena banyak negara ekspor impasnya dan industri dan memang masih kekurangan bahan baku daur ulang. Namun, setelah pengawasan bahwa bagian impas non cycle dan B3 turun masuk. Data dari kami menunjukkan sekitar 60% dari bahan baku industri daur ulang daerah masih berasal dari luar negeri. Karena kualitas dan ketersediaan domestik belum cukup. Tapi kami juga tidak menutup mata pada praktik impor ilegal. Kita bikin regulasi yang menertibkan bukan menutup sepenuhnya. Masalahnya bukan hanya pada ilegal atau legal, tapi pada efeknya. Banyak dari sampah itu berakhir di TPA, sungai, bahkan terbakar secara terbuka. Masyarakat sekitar lokasi pengolahan sering terpapar polusi. Ada yang terkena infeksi saluran pernapasan, ada yang kulit terinfeksi. Ini bukan sekedar isu ekonomi, ini isu kemanusiaan. Saya mencatat bahwa Permendak ini masih terlalu fokus pada aspek administratif, pendaftaran eksportir, pelabelan kontainer, padahal kita perlu pendekatan sistemik dari pengawasan pelabuhan, transparansi data, sampai intensif dan intensif yang cerdas. Ini yang sedang kami kaji. Ada kemungkinan kita bekerja sama dengan negara melalui sistem membuat resolusi atau audit langsung oleh lembaga independen. Tapi tentu biaya dan waktu dari tantangan. Maaf, tapi itu terdengar rawan disalahgunakan. Negara-negara pengirim juga sering mengeluarkan standar mereka agar bisa buang sampahnya ke negara global seperti kita. Betul Ibu Wiki. Karena itu, dalam revisi ini kami juga membuka peluang bagi eksportir atau negara asal tertentu jika ditemukan pelanggaran berulang. Bagaimana dengan opsi digitalisasi sistem? Misalnya sistem tracking kontainer secara real time dan publikasi data impor secara berkala. Sedang kami eksplorasi, kami ingin integrasi dengan BNSP Indonesia Nasional agar data bisa lebih transparan. Dan bagaimana dengan kapasitas pelabuhan? Banyak pelaku industri mengeluh bahwa kontainer tertahan terlalu lama karena pemeriksaan mahal. Ke depan akan ada sistem risk-based inspection. Jadi kontainer dari eksportir tentu saya tidak akan diperiksa seperti yang lain. Ini bagian dari
terkait penyederhanaan arus logistik. Saya ingin mengangkat satu isu penting. Mengapa kita tidak mulai menetapkan target nasional, misalnya pada 2030, 70% bahan baku daur ulang harus berasal dari Indonesia. Itu ide menarik, tapi perlu didukung dengan program intensif dari pengumpulan sampah tingkat RT, teknologi daur ulang yang mumpuni sampai pasar yang menyerap hasil daur ulang. Dan harus ada edukasi besar-besaran ke masyarakat tentang pemilihan sampah. Selama ini, pemulung yang justru jadi tulang punggung daur ulang kita. Betul, dan pemerintah sedang ada kementerian pihak termasuk dengan LSM, BUMN, dan swasta untuk membangun ekosistem itu. Perlu juga diperjelas siapa leading sektornya. Selama ini, Kementerian Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Perindustrian sering lempar tanggung jawab. Salah satu poin revisi ini juga akan menekankan perlunya satu sistem koordinasi terpadu lintas kementerian. Untuk merumuskan arah ke depan, saya ingin menekankan 3 hal. Yang pertama, kuota impor harus dikurangi bertahap hingga maksimal hanya digunakan untuk bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang kedua, setiap importir wajib melakukan audit lingkungan di lokasi pabrik daur ulangnya. Dan yang ketiga, publik harus bisa mengakses data impor sampah secara real time melalui sistem digital nasional. Usulan IGWD sangat baik dan saya ingin menyatakan bahwa perlu juga ada insentif fiskal dari industri yang melakukan sosial dan menggunakan limbah domestik dan pendampingan UMKM mengelola sampah lokal agar mereka bisa jadi tidak skema kemitraan rantai pasok antara sektor informal, pemulung pengepul, dan perusahaan besar supaya distribusi memanfaatkan lebih adil. Saya coba merangkum dalam bentuk kerangka kebijakan terpadu. Aspek regulasi. Revisi Permendak 31 harus diintegrasikan dengan KLHK, Bea Cukai, dan Kemenperin dalam satu platform koordinasi. Aspek transparansi. Ciptakan dashboard publik yang menampilkan volume, jenis, dan negara asal impor. Aspek ekonomi, intensif bahan baku lokal dan intensif untuk limbah dengan jejak karbon tinggi. Aspek tata kelola, bentuk Satgas Nasional Pengawasan Impor Sampah. Bapak dan Bapak masukan masih tahu kalian semua gitu loh. masukan dari kalian semua sangat konstruktif. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perdagangan akan mengusulkan pembuatan roadmap pengurangan impor sampah plastik 2025 sampai 2035. Revisi sistem pendaftaran eksportir agar tercakup jadi lingkungan dan sosial, digitalisasi sistem pertanian dan pengawasan
bekerjasama dengan INSP dan LHK. Saya juga usulkan ada diskusi lintas sektoral ini dilakukan secara mungkin bulanan. Diskusi kita pagi ini sangat komprehensif. Kita sepakat bahwa revisi Permendak 31 bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju reformasi sistem pengelolaan impor limbah secara menyeluruh. Benar, kita tidak bisa lagi mentoleransi sistem yang membuka celah bagi eksploitasi lingkungan dan kesehatan publik. Saya harap pemerintah berani menindak tegas dan mulai membangun kemandirian pengelolaan sampah dalam negeri. Dari sisi industri, kami siap bertransformasi asal ada dukungan dan kejelasan arah. Kami butuh kepastian hukum, insentif, dan kemitraan yang sehat dengan sektor lain. Atas nama Kementerian Perdagangan, saya ucapkan terima kasih atas dialog yang sangat substansial ini. Semua masukan akan kami bawa ke dalam proses revisi lanjutan dan kami berkomitmen menjaga keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor. Kesimpulan umum diskusi revisi Permendak tentang impor sampah plastik, pemerintah, pelaku industri daur ulang, aktivis lingkungan, dan analisis kebijakan, semua peserta sepakat bahwa revisi Permendak 31 merupakan langkah krusial untuk menerbitkan praktik impor scrap plastik. Namun, harus dilaksanakan dengan pendekatan yang seimbang dan terintegrasi. Dari sisi regulasi, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko melalui mekanisme pendaftaran eksportir, peningkatan peran bea cukai, dan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Transparansi dan keterlibatan publik juga menjadi kunci dengan usulan publikasi data impor secara berkala dan partisipasi pemantau independen dalam proses pengawasan. Dari sisi industri, kepastian pasokan bahan baku menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, solusi jangka panjang diajukan meliputi penguatan rantai pasok bahan baku domestik, dukungan teknologi, dan insentif bagi industri yang mengutamakan sumber lokal. Pemerintah juga didorong untuk menciptakan transaksi bertahap menuju kemandirian bahan baku melalui roadmap nasional yang kuat. Dari sisi lingkungan dan masyarakat, ditekankan pentingnya pengurangan impor secara bertahap, peningkatan pengelolaan sampah domestik, serta perlindungan kesehatan masyarakat dari potensi limbah berbahaya. Inisiatif seperti edukasi publik, program bank sampah digital, dan insentif bagi impor yang merusak lingkungan menjadi bagian dari solusi yang didorong. Keseluruhan diskusi ini menghasilkan sejumlah solusi lintas sektor, antara lain target penurunan impor dan peningkatan bahan baku lokal, insentif fiskal dan teknologi untuk pelaku usaha yang patuh dan ramah lingkungan, kolaborasi antar kementerian dan pembentukan forum multi-pihak, transparansi penuh dalam data impor dan proses pemeriksaan, roadmap nasional menuju ekonomi sirkular berbasis sumber daya dalam negeri. Akhirnya, diskusi ini
menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pengelolaan impor sampah plastik bukan hanya soal aturan teknis, tetapi menyangkut masa depan lingkungan, daya asing, industri, dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Kolaborasi yang inklusif, kebijakan yang adaptif, dan implementasi yang konsisten akan menjadi kunci keberhasilan revisi kebijakan ini ke depan. Sekian diskusi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.